Sesungguhnya kita semua diciptakan untuk maksud dan tujuan Allah yang luar biasa. Termaksud dalam tujuan Allah di tengah keluarga setiap manusia. Tuhan mengajarkan kepada kita para wanita atau para istri untuk menjadi orang yang berintegritas. Memiliki tanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan sudah berikan. Karena istri yang berintegritas dan cakap adalah mahkota suaminya. Artinya adalah integritas dan kekuatan dari istri yang saleh dapat mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Sebab integritas dan kekuatan ada pada istri yang saleh. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah siap melihat ke satu video tentang bagaimana peranan istri sangat penting. Sangat penting. Dan tema kita hari ini adalah integritas dan kekuatan ada pada istri yang saleh. Ya, nah mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya supaya firman ini betul-betul menjadi pedoman bagi kita dan tentunya akan menjadikan kita seperti apa yang Tuhan katakan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami diingatkan betapa pentingnya untuk hidup dalam berintegritas. Sehingga kami benar-benar menjadi orang yang benar di hadapan-Mu dan menggenapi rencana-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ya. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Amsal 12 ayat 4 ya. Demikian firman Tuhan. Integritas dan kekuatan dari istri yang saleh mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Tetapi istri yang membuat malu suaminya melemahkan kekuatan identitas suaminya. Amin. Wah, ini bagus banget ini ya. Bagus sekali. Ternyata di dalam diri wanita ada kekuatan yang dapat merubah ya. Dan bahkan membawa suami dalam posisi yang mulia seperti itu ya. Yang penting lagi ya. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan ini melalui kitab Amsal sudah mengatakan bahwa istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Artinya adalah integritas dan kekuatan dari istri yang saleh dapat mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Sebab integritas dan kekuatan ada pada istri yang saleh. Amin. Nah, banyak terjemahan menuliskan arti kata istri yang saleh sebagai istri yang sangat baik. Sedangkan arti kata saleh yang digunakan dalam bahasa Ibrani di sini adalah chayil ya. Yang artinya adalah sebuah kata Ibrani yang mengagumkan. Yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan para pejuang, juara, dan orang-orang yang kuat. Wow, jadi istri yang saleh itu digambarkan sebagai orang-orang yang kuat. Pemberani ya, pejuang ya, luar biasa. Perkasa. Wah, luar biasa. Kata khayal ini dalam bahasa Ibrani ini juga mengungkapkan bagaimana yang dimaksud dengan kata saleh tadi itu. Jadi kalau diterjemahkan pengertiannya adalah dari kata Ibrani ini adalah seperti satu pasukan yang kaya, yang kuat, yang perkasa, yang berada, bahkan yang pemberani, yang saleh dan yang layak ya. Wah, itu luar biasa ya. Iya.
Benar-benar oleh karena itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, maka istri yang bijak atau wanita yang bijak atau wanita yang saleh adalah istri yang berintegritas, yaitu istri yang bermartabat, yang saleh, yang memiliki karakter yang cakap dan karakter yang sangat baik. Amin ya. Dan istri yang berintegritas ini juga adalah istri yang menjadi mahkota bagi suaminya. Wah. Ya. Dan yang memiliki kekuatan untuk dapat mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Ya. Wow, amin ya. Bayangkan ternyata istri yang berintegritas mempunyai kekuatan untuk dapat mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Tetapi sebaliknya, istri yang membuat malu suaminya adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya dan yang dapat melemahkan kekuatan identitas suaminya. Amin. Nah, sahabat yang baik, jadi pengertiannya seperti ini ya. Atau istri yang membuat malu suaminya ini seperti penyakit kanker kira-kira gitu ya. Penyakit kanker di tulang suaminya ya. Di mana tulang-tulang yang dimaksud di sini adalah kiasan untuk kekuatan batin dari seorang suami ya. Manusia batin atau identitas dari suami ya. Iya. Jadi untuk para wanitanya Allah melalui kitab Amsal ini sedang diingatkan bahwa sangat penting sebagai wanitanya Allah untuk hidup dalam integritas. Dan untuk menjaga integritasnya sebagai wanita yang bijak dan yang saleh. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 101 ayat yang kedua dalam versi The Passion Translation. Mari kita baca ya. Aku akan berusaha sebaik mungkin berjalan dalam integritas, khususnya di rumahku sendiri. Tetapi sekarang aku membutuhkan pertolongan-Mu. Aku bertanya-tanya Tuhan, kapan Engkau akan datang? Sahabat yang baik, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berusaha sebaik mungkin berjalan dalam integritas. Khususnya di rumah kita sendiri. Sebab integritas akan membuat para wanitanya Allah ini memiliki kekuatan, kuasa, dan otoritas yang akan membawa, mengubah, dan mengangkat para suami mereka menjadi pribadi yang mulia, terhormat, dan memuliakan Tuhan. Amin. Jadi para wanitanya Allah sedang diingatkan nih hari ini betapa dahsyatnya kekuatan, kuasa, dan otoritas yang dimiliki oleh para wanitanya Allah ketika mereka hidup dalam integritas. Dan ketika menjaga integritasnya dengan pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga mereka menjadi pribadi yang mulia dan terhormat dan memuliakan Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Inilah janji Tuhan untuk kita yang mengutamakan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati kita yang hidup benar dan Tuhan akan memagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Artinya kita akan dikelilingi oleh anugerah Tuhan yang menjadi perisai untuk menjaga hidup kita. Bayangkan kita dikelilingi oleh anugerah Tuhan yang seperti perisai menjaga, memprotek kita. Artinya anugerah Tuhan akan menjaga hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita untuk selalu berespon benar
dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Dan anugerah Tuhan akan menjadi seperti perisai yang menjaga kita dari serangan-serangan intimidasi dan tekanan-tekanan yang dari luar. Sehingga oleh anugerah Tuhan semua yang buruk diubahkan menjadi baik. Oleh karena itu jadikan hidup benar sebagai yang utama dan prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Devi ya, kita mau berdoa, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Dan Tuhan selalu mendengar doa kita. Bapa kita begitu baik kepada kita ya. Mari sahabat yang baik, kita sama-sama juga berdoa bersama ya. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, Engkau telah mendengar dan telah menyandingkan telingamu kepada seruan daripada Devi, mungkin juga dari sahabat yang baik yang lainnya, bahwa saudara kami ini sangat merindukan untuk dipertemukan dengan jodoh yang benar-benar seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi mereka, bagi khususnya bagi Devi dan sahabat-sahabat kami yang baik yang lainnya. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik. Amin. Yang selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Saat ini dengan sepenuh hati kami datang, kami berdoa bersama-sama dengan Devi dan sahabat kami yang baik yang lainnya. Kami minta daripadamu agar Devi menggenapi rencana Tuhan, dipertemukan atau diberikan jodoh yang daripada Engkau, bahkan juga sahabat yang baik yang lainnya, dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan, di mana ketika disatukan, mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang menciptakan pernikahan, Engkau yang membawa semua kehidupan daripada pernikahan itu di dalam kehendak-Mu. Itu sebabnya dengan satu keyakinan penuh pada saat ini ketika kami berdoa, minta kepadamu untuk Devi dan sahabat yang baik yang lainnya dapat mengalami kehidupan pernikahan yang sungguh-sungguh dipersatukan oleh Tuhan. Jodoh yang diberikan adalah jodoh yang dipertemukan, adalah jodoh yang mempunyai satu kerinduan yang sama untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena Engkau berkata orang yang membangun kami datang bersegera. Demikian terjadi bagi Devi dan juga bagi sahabat yang baik yang lainnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menggenapi dan Tuhan sendiri yang mengatur seluruh kehidupan mereka seperti yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Terpujilah bagi nama Tuhan, biarlah mulai saat ini Devi diberi hikmat, marifat, apa yang langkah-langkah apa yang harus dia lakukan untuk menjalani kehidupannya ke depan, bahkan untuk memasuki pernikahannya. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang mengarahkan dan memberikan kepada hati Devi dan sahabat yang baik yang lainnya satu kemantapan, satu shalom di dalam hati mereka untuk mencondongkan hati mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa integritas dan kekuatan ada pada istri yang saleh. Yang pertama, untuk para wanitanya Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Artinya adalah integritas dan kekuatan dari istri yang saleh dapat mengubah suaminya menjadi seorang raja yang terhormat. Sebab integritas dan kekuatan ada pada istri yang saleh. Amin. Yang kedua, istri yang membuat malu suaminya adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya dan yang dapat melemahkan kekuatan identitas dari suaminya. Pengertiannya adalah istri yang membuat malu suaminya ini seperti penyakit kanker. Ya, penyakit kanker di tulang-tulang suaminya, di mana tulang-tulang yang dimaksud adalah
kiasan untuk kekuatan batin, manusia batin atau identitas dari si suami itu ya. Yang ketiga, banyak terjemahan menuliskan arti kata istri yang saleh sebagai istri yang baik. Sedangkan arti kata saleh yang digunakan dalam bahasa Ibrani ini adalah chayil, yang artinya adalah sebuah kata Ibrani yang mengagumkan, yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan para pejuang, juara, dan orang-orang kuat. Amin. Nah, sahabat yang baik, ya khususnya para wanitanya Allah, apakah engkau selama ini sudah merasa lelah dan putus asa untuk berusaha untuk menjadi wanita yang baik, wanita yang saleh di hadapan keluargamu? Mari kita mau datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Iya. Dan sahabat yang baik, dan khususnya para wanitanya Allah, mari kita berhenti berusaha untuk menunjukkan bahwa engkau mampu menjadi wanita yang kelihatan baik dan saleh dengan kekuatan dan caramu sendiri. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dan persilakan Roh Kudus untuk menolong dan membebaskanmu dari semua beban. Mari kita datang kepadanya. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami para wanitanya Allah untuk hidup dalam integritas dan untuk menjaga integritas kami dengan sungguh-sungguh. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami sebagai wanitanya Allah untuk menjadi pribadi yang berintegritas, bermartabat, saleh, bijaksana, dan memiliki karakter yang sangat baik, sehingga menjadi pribadi yang mulia, terhormat, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita